سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-23 Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa kita sudah masuk kepada fase yang ketiga atau fase yang terakhir, dan pada hari ini pun ulun terakhir kuliah subuh di langgar ini dalam fase Ramadan tahun ini. Maka kita hari-hari menjalani hari-hari akhir Ramadan yang disebut oleh Rasulullah al-ashrul akhir, 10 akhir daripada Ramadan, yang mana dalam 10 akhir ini kita sudah maklum ada yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Rasulullah berupa Lailatul Qadar, dan ini sudah banyak yang membahas tentang itu. Yang sangat pokok pembicaraan kita adalah akhir Ramadan. Disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa akhiruhu itqum minan nar. Akhir daripada Ramadan itu adalah kemerdekaan dan kebebasan daripada api neraka. Artinya apa? Artinya ketika orang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, dia menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, maka ada banyak yang ia dapatkan. Secara pokok adalah pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Orang yang berpuasa Ramadan karena iman, karena cinta kepada Allah dan ikhlas karena Allah, kharajat zunubuhu kayaumin waladathu ummu. Dia akan bersih dari segala dosa seperti bersihnya seorang bayi baru dilahirkan sang ibunya.
Maka apabila seorang bayi baru dilahirkan oleh ibunya, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan keikhlasan, dia bagaikan seorang bayi yang baru lahir, berarti fitrah. Makanya keluar Ramadan disebutlah hari raya fitrah. Ini yang sangat penting. Nah, yang kedua, apabila sudah bersih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akhir Ramadan ini Allah janjikan kebebasan daripada api neraka. Apa yang dimaksud daripada kebebasan daripada api neraka? Ada banyak, kita telaah. Yang pertama, kalau orang mati di bulan Ramadan sesuai keterangan dalam agama bahwa orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan daripada azab kubur. Ketika orang berpuasa Ramadan, dia diselamatkan Allah daripada azab kubur, bahkan azab neraka. Karena Rasulullah bersabda, puasa itu adalah hisnun minanar, binting daripada api neraka. Namun artinya apa? Dengan berpuasa kita akan dibebaskan Allah, tidak akan masuk neraka. Tapi ada yang lebih jauh kita pahami, bahwa apa yang dimaksud kebebasan daripada neraka? Neraka itu ada dua. Neraka itu ada dua. Sehingga dalam kehidupan ini pun Allah bikin serba dua. Pasti dua lah. Makanya kita ada kehidupan yang namanya surga neraka. Pahala dosa, taat maksiat. Itu kan dua. Beriman kafir, laki-laki bini-bini, pahit manis, hambar masin, tinggi rendah, malam siang. Hidup tuh Allah jadikan dua-dua. Ada baik, ada buruk. Ada cahaya, ada gelap. Ada putih, ada hirang, dan seterusnya. Beginilah sunnatullah, Allah atur dalam kehidupan. Nah, lalu neraka itu ada dua. Ada neraka akhirat, ada neraka dunia. Maka karena serba dua ini jelas kada sama. Surga dengan neraka itu kan kada sama. Demikian juga di dalam dunia, orang putih dengan hirang itu jelas kada sama, karena sinonim yang berbeda, lalawanannya, tinggi lawan rendah kada sama. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, tadi dibaca oleh imam, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama orang yang ahli neraka dengan ahli surga. Jelas kada sama. Nah, permasalahannya di akhirat tuh jelas. Orang ahli surga lawan ahli neraka itu kada sama. Jangankan di akhirat, di dunia pun orang nang berbeda tuh jelas kada sama. Contoh, neraka dunia, Allah dengan berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan kita daripada neraka. Iya neraka akhirat, iya neraka dunia. Apabila ini ada, berarti kada surga.
maka akan berbeda dengan ahli surga. Apa maksudnya? Neraka dunia itu satu, neraka dunia ini bodoh. Mun orang nilah bodoh, membaca Quran gak ada bisa, membaca Latin gak ada bisa. Bisa sembahyang lah, jelas gak ada bisa sembahyang. Baca Quran gak ada bisa, membaca Latin gak ada bisa, dipastikan gak ada bisa sembahyang. Ini aja adalah manusia nangkai ini adalah Bu, kira-kira nangkai ini adalah manusia. Membaca Quran gak ada bisa, membaca Latin gak ada bisa, adalah ada. Kada usah ruang lingkup sedunia, ruang lingkup berabai ini banyak. Ini neraka dunia sudah. Kada bisa membaca Quran, kada bisa membaca Latin. Lalu jelas, ya kayak apa lah? Kayak apa? Ini neraka sudah. Namanya neraka kebodohan. Orang kada usah kada bisa membaca Quran. Ini orang sarjana pintar artinya, apalagi profesor, tapi membaca Quran kada bisa. Ini sarjana nih, membaca Quran kada bisa, berarti dipastikan sembahyangnya kada benar karena kada bisa. Apanya kada benar, akhirnya apa? Berdampak dengan iman. Maka sulit dia untuk mengenal Allah, sulit dia untuk memahami agama, sehingga dia bisa disebut ahli dunia, ahli dalam ilmu dunia, tetapi buta dalam agama. Apa ini surga? Kan? Allah pastikan dalam Al-Quran, wa man kana fi hazihil hayatid dunya fahuwa fil akhirat, wa man kana fi hazihid dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang, kata Allah, di dalam dunia ini buta. Apa yang dimaksud pengertian buta? Apa matanya buta? Tidak. Matanya terang, kada demin sedikit pun. Terus yang dimaksud buta itu adalah buta agama. Yang dimaksud buta itu adalah dia tidak melihat Allah dengan hatinya. Yang dimaksud buta itu adalah dia tidak mengenal Allah. Maka dia di akhirat lebih buta lagi. Kenapa lebih buta? Karena di akhirat matanya buta, hatinya buta. Kalau di dunia boleh yang pasti matanya tidak buta, hanya hati yang buta. Tapi ke akhirat matanya buta, hatinya buta, wa adallus sabila, dan dia lebih sesat daripada saat di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya neraka. Neraka. Neraka, iya, kada nyaman. Yang kedua adalah orang yang neraka duniawiyah ini adalah kemiskinan. Itu miskin. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Iya kemiskinan harta, iya kemiskinan hati. Hartanya sudah miskin, hatinya miskin.
Apa yang dimaksud dengan kemiskinan harta kita paham. Kada berduit, kada kawa mencukupi kebutuhan hidup. Itu kan miskin. Miskin itu dalam bahasa kitab, orang itu cuma cari sehari untuk sehari. Itu sudah miskin. Sehari kebutuhan 100.000, penghasilan 10.000, miskin. Kurang daripada itu fakir. Kebutuhan harus dipenuhi 100.000, ternyata penghasilannya cuma 50.000. Ini namanya fakir, bukan miskin lagi. Kasihan gak ada? Hari sehari cukup sehari. Nukar baju kada ada lebihannya. Nukar baju kada kawa, membaiki rumah kada kawa, siwa rumah pusing, ini sebagainya. Ini namanya miskin. Miskin apa? Miskin harta. Ditambah hatinya serakah dengan dunia. Keadaannya aja miskin harta, namun terkadang hatinya ternyata ambisi dengan dunia, namun tidak mampu. Bahasa lain, keadaan ini sudah miskin, hayalannya selangit. Tahu aja keadaan ini miskin, hayalannya selangit. Ini neraka ngarannya, neraka duniawiyah. Nah sekarang neraka duniawiyah itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Mana miskin, mana bodoh, asli neraka. Sama lah lawan orang sugih, kada sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Orang neraka, ahli neraka lawan ahli surga itu kada sama. Ahli neraka sakit, ahli surga nyaman. Orang nang bodoh, orang nang miskin harta, neraka duniawiyah. Kada sama lawan orang sugih, beilmu dan sebagainya, samalah. Kada sama. Ini tedubul nyaman, ini tedubul sakit. Allah janjikan puasa itu, lagi Allah janjikan puasa itu kebebasan daripada api neraka. Artinya apa? Puasa ini membawa kita keluar dari kebodohan. Jangan bodoh lagi. Habis puasa kita pintar. Kenapa? Karena kita diajarkan dalam berpuasa bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini kada berdaya, nang kuat dan berdaya itu adalah Allah. Dan terus kita jadi pintar. Dengan puasa ini jadi pintar kita. Jadi berilmu. Akhirnya apa? Dengan puasa ini kita belajar, habis puasa kita bertambah ilmu, habis puasa ngaji semakin bertambah ilmu. Dalam puasa dididik oleh Allah sifat qanaah, yaitu bersyukur dengan apa yang ada. Maka kemiskinan itu tidak akan ada dalam diri kita kalau ada di dalam diri kita ini sifat qanaah. Berarti kita sugih. Bujur. Kemiskinan itu adalah kada banyak harta, tapi ada namanya ghinan nafsi. Innamal ghina ghinan nafsi. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah hati nang sugih. Hati nang sugih itu kayak apa? Hati nang sugih itu hati nang bahagia, senang, bersyukur sekalipun sedikit diberi Allah. Sekalipun keadaannya nang kayak ini, tetap dia syukur, senang lawan Allah, berarti dia kaya. Orang sugih
kalau masih serakah, tidak merasa pernah cukup, selalu mengejar, selalu merasa kekurangan, ini namanya miskin. Dia dibelenggu, dibudak oleh hartanya, kada merdeka ngarannya. Berarti puasa tidak memerdekakan hatinya. Puasa yang memerdekakan hati kita itu adalah puasa yang membebaskan jiwa kita daripada keserakahan, daripada ketamakan, daripada tidak pernah merasa cukup pemberian Allah yang diberi lawan kita. Akhirnya apa? Karena kada pernah merasa cukup, kejar terus. Bila kadada berhutang, bila kadada berhutang, kadada berhutang. Yang penting hari raya aku baju hanyar, serabaan lengkap, pelengkapan ramanu lengkap, anak ini. Padahal berataan berhutang, ini dibelenggu namanya. Merdeka tidak. Yakin di luar Ramadan dia pusing. Pusing apa? Pusing pikiran dan hatinya untuk membayari hutang. Namanya kada merdeka. Puasa Allah didik kita ini agar merdeka, jangan dibelenggu oleh hawa nafsu kita, jangan sampai lagi kita ini serakah. Karena orang serakah itu jiwanya terbelenggu. Maka apabila di dunia ini neraka, ya untuk jangan, naudzubillah min dzalik. Makanya di dunia ahli surga, ahli neraka itu di dunia ini kelihatan sudah. Karena kada sama. Orang ahli surga, ahli neraka itu kada sama. Orang ashabul jannati humul faizun. Orang penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung orang di dunia, satu berilmu, dua sugih. Untung kada? Berilmu, sugih. Kalau bahasa umumnya, mana alim, mana sugih. Dan inilah yang disuruh oleh Nabi. Munyakawa kita nih alim lawan sugih. Kada sugih hartanya, sugih hati. Alim ini nang kita cari. Makanya ujar Rasulullah, dalam kehidupan nih dua aja manusia nang kawa kita hirii. Arti kita hirii nang hendak kita turut, dua aja. Bila nang lain berdua nih jangan dihiri, dalam pengertian jangan hendak dituruti ya. Pertama, orang alim yang mengamalkan ilmunya itu banyak nang hendak banget nuruti juga. Apalagi orang alim sugih, wah ada kisah lagi. Nang kedua, orang sugih bersyukur dan pemurah. Hanya berilmu juga. Ini orang alim. Munyakawa lawan sugih-sugihnya. Munyakawa. Bila kada alim mengamalkan ilmunya, tetapi dia ginal kalbi, jiwanya sugih. Bila kada sugih pemurah, sugih pemurah ada ilmu walaupun kada alim. Ini nang kita cari. Bila kawa alim lawan sugihnya, bila kada alim barang. Bila kada alim hanya mengajar dah, melajar orang sugih barang. Lain badan ini bayan dah. Ulun pian santri, ulun tekenakan itu pokoknya kadanya seberatan bang jadi tuan guru, ada apanya pokoknya sugih. Beilmu sugih tapi pemurah. Jangan pemalas. Ini nang hendak kita turuti ini. Lain pada ini nah pernah dituruti beli sugih wara aja hidup terbelenggu. Mana pemalar, mana terbelenggu. Oh malah pahwat. Napa hendak diturutin itu biar sultan nang kaya apa aja kan hendak nuruti.
Ini kan gitu nih. Nah, nang dipikirakan kita mikirakan nang kaya apa alim lawan sugih, nang kaya apa sugih dan pemurah. Dasarnya itu adalah puasa, karena inilah surga, ngarannya surga di dunia. Nah, ini hendak kita cari. Orang puasa bebas daripada neraka belenggu, neraka duniawiyah, artinya jiwanya tidak dibelenggu lagi oleh hawa nafsu serakah duniawiyah. Maka itulah yang disebut dengan kekayaan yang hakiki. Nah, berikutnya apabila ini kita jalani, masalahnya kayak apa jar, mana alim, mana sugi dan sebagainya. Ini kan rumusnya, tinggal kita jalani nuntut ilmu. Nenggaya apa ini terrealisasi, ya minimal itu tadi. Biar ayo alim berilmu, tapi kada dibelenggu, sugih hati. Ayo ini kada alim kada majar, tapi sugih harta dan pemurah, kada dibelenggu oleh nafsu, beilmu ada. Ayo. Nah, inilah orang nang bebas daripada neraka duniawiyah dan neraka akhirat. Dan itu kayaknya insya Allah akan nampak ketahuan saat mati. Terakhirnya itu kan saat mati. Apabila dia mati dalam keadaan husnul khotimah, maka dalam keadaan iman, maka akan terus dia ini bebas daripada api neraka. Oleh karena demikian, kesempatan terakhir ini ada yang layak kita amalkan. Mudah-mudahan jadi bahasa kita kebebasan daripada api neraka duniawiyah dan ukhrawiyah, sekaligus kita mendapatkan surga duniawiyah, surga ukhrawiyah. Ada amalannya. Ada amalannya ini, walaupun dalam ilmu tarekat ini namanya tarekat Idrisiyah. Ada tarekat namanya tarekat Idrisiyah. Ini kadang kali kita amalkan, kita baca, pian gina iringi ulun. Hari ini ada ulun bawa lembarannya, ini karena nyaman aja. Insya Allah ini ada keberkahan dalam harta, keberkahan dalam hal itu tadi, sampai kita diselamatkan Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan dalam keterangannya insya Allah jasad kita pun di dalam kubur kada hancur. Jasad kita pun insya Allah kada hancur. Apa amalannya? Ulun baca dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu banyaknya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kita baca, ulun baca dulu, pian perhatikan, karena ulun baca pian iringi. Kali lagi ulun baca seterusnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ulun baca pian iringi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah itu ini bila ada nang kedapal ulun catatakan, ada lembarannya tipis saja. Nah ini ada nang kedapal, silakan difotokopi. Ini tolong diambil. Ini cukup diamalkan. Habis bila inyak hendak nyaman banget, pagi imbah subuh 3 kali, kemarian 3 kali, imbah asar kah, imbah maghrib kah, boleh. Bila hendak terusan, habis sembahyang baca 3 kali. Kapan terserah aja, amalan yang lain kah dulu atau apakah, cuma kena ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Insyaallah kalau bahasa umumnya hidup kita kada akan neraka. Itu aja sudah, bahasa lain kada akan susah. Kemudian mati kita kada akan celaka. Artinya in ashabul jannati humul faizun, orang ahli surga itu beruntungnya husnul khatimah. Ujar guru ulun, insyaallah jasad di dalam kubur pun kada hancur. Artinya di dalam kubur dapat nikmat, jasad kada hancur. Di akhirat ashabul jannah. Nah inilah amalannya. Insyaallah ini disebut amaliyah thariqat idrisiyah. Hadirin rahimakumullah, itulah hasil artinya hasil akhir daripada Ramadan ini. Kenapa? Mudah-mudahan ini apa yang dikatakan Nabi akan kita dapatkan. Akhir Ramadan adalah kebebasan daripada api neraka, maka surga lah yang kita dapatkan. Bebas daripada kemiskinan dan kebodohan, bebas daripada neraka di akhirat. Berarti kita akan mendapatkan surga dunia. Surga dunia itu adalah kenikmatan ilmu dan kenikmatan harta. Berikut adalah surga di akhirat, diawali dengan husnul khotimah. Dengan salah satu caranya adalah kita amalkan dengan puasa tadi, berikut kita amalkan zikir tadi. Mudah-mudahan kita terkabul keinginan kita itu. Dan berikutnya ulun pada hari ini terakhir kuliah subuh dilanggar ini pada Ramadan ini, maka selama ulun kuliah subuh dilanggar ini ada ucapan ulun, perbuatan ulun nang salah, nang kada nyaman, mohon dimaafkan. Ulun banyak minta ampun dan minta maaf, minta ridho dunia dan akhirat. Dan semoga kita disihatkan Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga. Dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadhihi nas'aluka al-'afwa wal 'afiyya wal mu'afata الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم
آتنا بما آتيت عبادك المتقين بالدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد